وأنت الكريم، دعوتك وأنت العظيم، رجوتك وأنت رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dalam channel Catatan Harian Seorang Penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua dalam kondisi 3S, sehat, selamat, sukses, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga bertepatan di bulan suci Ramadan ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah saum. Semoga segala amalan, aktivitas yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam situasi kondisi masih prihatin, COVID-19 masih melanda dunia, termasuk di negara kita. Karena itu, kita jangan bosan-bosan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 cepat berakhir, cepat lenyap dari muka bumi ini. Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Minimal dibaca 3 kali setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, pada tayangan sekarang ini, sebagaimana telah saya janjikan sebelumnya, akan menyampaikan topik sudah 7 tahun suami menghilang, istri pun meradang. Saudara, ada kata-kata mutiara dari Arab yang berbunyi, "Lau kanatin najmu tatakallam, la arsaltu ma kulli najmatin kalimatan bihubbik." Seandainya bintang-bintang itu dapat berbicara, maka aku akan kirim ke setiap bintang sebuah kalimat, saya cinta padamu, I love you. Ini menggambarkan seseorang yang sudah kehilangan orang yang dicintai, sudah lama dicari-cari kemana-kemana gak ketemu, ya sampai berpikir seperti itulah, seandainya bintang bisa berbicara, akan saya kirim kalimat itu kepada orang itu. Saudara-saudara yang berbahagia, mungkin itulah juga dirasakan oleh seorang perempuan yang pernah datang kepada saya. Dia berkonsultasi kepada saya, sebut saja dia Bu LA. Dia bercerita, Pak Penghulu, saya ini sudah ditinggal suami selama 7 tahun. Saya sudah menunggu sekian lama, ditunggu-tunggu tidak ada, dicari-cari tidak ada, dan sekarang ada laki-laki yang mau menikahi saya. Karena itu saya mau tanya persyaratan, nah, karena saya sudah menentukan waktunya, merencanakan pernikahan. Begitu curhat Bu El itu kepada saya. Saya tanggapi, mohon maaf Ibu, saya turut prihatin kondisi Ibu yang ditinggal suami sudah 7 tahun ini. Tapi perlu diketahui oleh Ibu bahwa Ibu itu masih terikat pernikahan. Walaupun sudah 7 tahun,
kalau belum dicerai masih tetap ibu itu bersuami. Jadi belum bisa menikah. Kalau ibu mau menikah lagi, harus proses dulu ke pengadilan agama. Disebutnya gugat cerai. Ya. Boleh sendiri yang datang ke pengadilan agama, boleh pakai kuasa hukum. Nah, nanti diajukan perkaranya, gugatan cerainya, diproses, nanti ada persidangan. Setelah sidang selesai, diputus oleh hakim cerai. Nah, maka ibu nanti menunggu masa iddah atau masa tunggu kurang lebih 100 hari, ibu nanti bisa menikah lagi, ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berandai-andai, ya. Nah, misalkan sudah selesai ya, sidang baru seminggu atau sebulan, mantan suami sudah datang lagi. Nah, bagaimana ini? Itu tergantung kesepakatan ibu dan mantan suami. Kalau ibu dengan mantan suami bersepakat mau bersatu lagi, mau membangun rumah tangga lagi, maka ibu harus melaksanakan akad nikah baru lagi. Jadi ada walinya, ada saksinya, ijab kabul, kemudian mas kawin. Ya. Jadi nggak bisa rujuk, ya, karena gugat cerai itu, ya, baik itu masa iddah maupun setelah habis masa iddah, kalau mau bersatu lagi maka harus melalui akad nikah baru, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana prosesnya ke pengadilan agama itu pengajuannya? Ya, perlu diketahui, ya, dalam kompilasi hukum Islam pasal 116, ya, Junto pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 bahwa alasan, ya, untuk pengajuan cerai bagi perempuan itu ada 8, diantaranya, ya, salah satu pihak meninggalkan 2 tahun lamanya, ya, tanpa izin, ya, istri, ya, atau tanpa izin suami. Suami bisa mengajukan, istri juga bisa mengajukan. Nah, kemudian bagaimana kalau baru 1 tahun, ya, ternyata ingin mengajukan cerai? Nah, ya, perlu diketahui selain itu ada juga alasan bila suami melanggar talik talak. Nah, talik talak itu, taklik artinya menggantungkan, ya, menggantungkan talak, ya. Biasanya di buku nikah itu tercantum di belakangnya, ya, ada pernyataan, ada kata-kata sigot taklik, ya, yang isinya, ya, kata suami setelah akad nikah, bila saya meninggalkan istri 2 tahun lamanya berturut-turut atau 3 bulan tidak memberi nafkah, atau 6 bulan tidak mempedulikan istri, dibiarkan begitu saja, ya, atau saya menyakiti jasmaninya, kemudian istri tidak ridho, tidak rela, kemudian istri mengajukan ke pengadilan agama dan diterima pengajuannya, kemudian membayar iwad 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak 1. Nah, itu jadi tidak mesti 2 tahun, 1 tahun juga bisa, ya. Apalagi nanti ditambah nanti tidak memberi nafkah, ya. Karena membiarkan 6 bulan, dibiarkan begitu saja. Nah, itu karena melanggar taklik talak. Apakah taklik talak itu harus selalu diucapkan? Ya. Menurut fatwa Majelis Ulama tahun 1966 bahwa sigot taklik talak tersebut di atas tidak perlu diucapkan lagi, karena sudah dipenuhi oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 dan Undang-Undang Penagama nomor 7 tahun 1989, ya. Dengan demikian, bila suami melanggar taklik talak itu, istri berhak memperoleh keadilan, ya. Jadi jangan diam saja, ya. Istri berhak
mengajukan cerai ke pengadilan agama. Nah, prosedurnya menurut kompilasi hukum Islam pasal 132 itu berbunyi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Ya. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Kemudian sebagai wawasan, apabila suami yang mengajukan cerai, maka disebut cerai talak. Ya. Dalam pasal 114 kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan pengadilan. Ya. Nah, tapi ya, ikrar talak itu tentu saja di hadapan sidang pengadilan agama. Jadi talak dari suami kepada istri yang diakui oleh negara itu adalah di hadapan sidang pengadilan agama. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang berperilaku meninggalkan istri bertahun-tahun itu? Tentu saja hukumnya dia berdosa, sebab sudah melanggar perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Pergaulilah istri itu dengan baik, ya, dengan yang menyenangkan, ya. Kemudian juga dalam ayat lain Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizqukunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi suami wajib memberikan nafkah, ya, baik itu makanan, ya, pakaian, ya, tempat tinggal sesuai kemampuan. Ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fattaqullah fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan hak-hak wanita. Sesungguhnya kamu mengambilnya dengan amanat Allah, titipan Allah, ya, bukan titipan manusia tapi titipan Allah, amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna, dan kamu sudah menghalalkan farji-farjinya dengan kalimah Allah, karena nikah itu adalah perintah Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, selain aspek hukum atau fikih, pernikahan juga memiliki aspek moral dan spiritual. Dalam Al-Quran, pernikahan disebut mitsaqun ghalidha. Apa itu mitsaqun ghalidha? Perjanjian yang agung, yang mulia, yang kokoh, yang suci, jangan mudah diputuskan, jangan mudah dikotori. Ya. Dalam Al-Quran ada 3 ayat yang bercerita tentang mitsaqun ghalidha. Yang pertama, tadi dalam surat An-Nisa ayat 21 tentang pernikahan. Kemudian dalam An-Nisa 154, ini tentang perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 7 tentang perjanjian Allah dengan para nabi. Subhanallah, begitu indahnya, begitu mulianya pernikahan sampai disejajarkan dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Karena memang pernikahan memiliki nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan. Pertama, dengan nikah ada kehalalan berhubungan atau bersetubuh. Kalau tanpa nikah, ya, ada persetubuhan laki-laki dan perempuan, itu namanya zina. Termasuk dosa besar. Hukumannya sangat berat sekali. Tapi dengan nikah menjadi halal, berkah, berpahala, bahkan sedekah. Subhanallah. Ayo
perbanyak sedekah baradaya ya, itu karena pahala ya besar sekali. Kemudian yang kedua, selain ada kehalalan juga menyempurnakan agama. Kata Rasulullah, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillah fi nisbil baqi." Ya, bila seseorang melaksanakan pernikahan, maka dia telah menyempurnakan separuhnya agama. Subhanallah. Itu demikian besarnya nilai pernikahan sampai dipandang setengahnya agama. Falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah dalam separuhnya lagi. Ini. Demikian juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga hampir senada memuat hadis, "Man tazawwaja faqad akhraja syatra dinihi falyattaqillah fi syattis tsani." Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kemudian yang ketiga, pernikahan itu juga merupakan bagian dari maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus itu tujuan syariat. Ya, salah satunya adalah hifdzun nasl. Ya, memelihara keturunan. Bagaimana supaya itu sah, tertib, ya, itu harus dengan nikah. Kalau tidak dengan nikah, maka keturunannya tidak sah. Saudara-saudara yang berbahagia, itu menurut tinjauan agama. Kemudian bagaimana tinjauan hukum positif di negara kita tentang perilaku suami yang menelantarkan istri atau keluarga. Ya. Sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di mana di pasal itu dikatakan ya bahwa bila suami menelantarkan istri, ya, itu termasuk KDRT. Ancamannya di pasal 49 dikatakan bisa dikenakan hukuman 3 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang berbahagia, bila kita ambil kesimpulan dari pembahasan tadi, yang pertama, istri yang ditelantarkan oleh suami, baik itu ditinggalkan bertahun-tahun atau dibiarkan begitu saja, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kemudian setelah prosesnya selesai, diputus oleh hakim, kemudian menunggu masa iddah sekitar 100 hari, maka dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Atau boleh jadi dengan mantan suaminya, ternyata suaminya datang kembali, nah, bisa menikah lagi dengan suaminya dengan akad nikah baru. Yang kedua, ditinjau secara agama Islam bahwa suami yang berperilaku menelantarkan istri itu hukumnya berdosa karena melanggar perintah Allah. Juga menurut hukum positif, dia dapat dikenakan pidana atau denda. Karena itulah saudara-saudara sekalian, mari kita bangun keluarga kita dengan baik. Mari kita laksanakan amanah-amanah Allah. Kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Kita ikuti sunnah Rasulullah SAW, berbuat baik kepada keluarga. Insya Allah itu akan menjadi ladang amal yang sangat berharga dan mulia, sehingga masa depan kita, masa depan keluarga kita lebih baik ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah uraian tentang pembahasan suami yang meninggalkan istri yang sudah 7 tahun. Istri punya hak untuk melakukan upaya hukum. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam tayangan berikutnya, akan membahas putri tersayang terlibat narkoba, ibundanya menderita. Bagaimana ceritanya? Kita lihat nanti. Kita akhiri tayangan ini dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ardi hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.